Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2011 Perubahan Takdir. Sementara itu, di dunia spiritual, Pulau Elf sepi seperti biasanya, bahkan mengingat semakin seringnya kunjungan sekutu mereka ke Tanah Suci ini. Para elf juga lebih sering berpindah-pindah akhir-akhir ini, tapi kehidupan di tempat ini kurang lebih berjalan seperti biasanya. Dengan sejarah lebih dari 10 juta tahun, suku elf adalah yang tertua di dunia dan telah melihat segalanya serta memiliki sarana untuk melindungi diri dari hampir semua bencana yang menimpa mereka. Namun, sementara sebagian besar pulau elf kecil berfungsi dengan normal, di jantung area ini, elf level 99 yang duduk di salah satu cabang pohon kehidupan tiba-tiba mengubah ekspresinya. Saat dia menggunakan kekuatannya untuk meramalkan masa depan, energi kehidupan dari pohon, yang bersinar terang dalam warna putih di sekujur tubuhnya, tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, matanya yang terbuka, yang ditutupi lapisan energi putih, tiba-tiba diselimuti kegelapan. Keringat menetes ke dahinya, kulitnya menjadi sangat buram, dan seluruh tubuhnya bergetar. Dalam pikirannya, dia melihat seorang prajurit metalik yang belum pernah dia lihat sebelumnya di dunia spiritual. Prajurit ini melayang di udara sambil membawa trisula merah dengan darah menetes dari ujungnya. Sementara itu, dia memiliki aura level absolut 100, sama dengan beberapa individu serupa lainnya yang berada di area sekitarnya. Langitnya hitam tapi juga cerah, dengan lebih banyak bintang di atasnya, kapal terbang yang berkilau, dan pasukan lapis baja semuanya melihat ke arah yang sama. Meneguk, mengalihkan fokusnya, elf itu mencoba melihat ke tempat yang sama dengan makhluk dalam penglihatannya. Tidak mungkin, dia melihat dan melihat apa yang paling dia takuti. Pada saat itu, lapisan energi gelap yang menutupi matanya menghilang, dan dia merasa napasnya, yang telah lama berhenti, kembali seketika. Sial, kita dalam masalah. Dia membuka mulutnya sambil bernapas berat. Penatua Falfalur, apa yang terjadi? Saya pikir Anda mendapat penglihatan. Salah satu demigod tingkat tinggi di dekatnya segera mendekati peramal level 99. Beberapa tetua pulau elf yang bisa meramalkan masa depan saat ini sedang fokus mencoba melihat sekilas tahun-tahun mendatang, terutama permulaan zaman es. Sejauh ini, sebagian besar penglihatan mereka agak kabur dan berubah setiap hari, sesuatu yang jarang terjadi. Masa depan bisa diubah, tapi biasanya tidak banyak berubah, dan terus berlanjut ke arah yang sama. Namun akhir-akhir ini, titik akhir, tujuan, atau lebih tepatnya tujuan, nampaknya terus berubah, sesuatu yang sangat aneh bagi para elf, yang menghalangi upaya mereka untuk memprediksi masa depan. Namun baru-baru ini, untuk pertama kalinya, salah satu tetua melihat sesuatu yang begitu gelap sehingga dia putus asa setelah terbangun dari sebuah penglihatan. Peringatkan semuanya, musuh yang kuat akan datang. Sebentar lagi, kita akan diserang oleh dewa. Dia berkata sambil mata, tangan, dan kakinya bergetar. Target para penjajah adalah dunia, bukan orang-orang di sini. Mereka akan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka sampai mereka mencapai tujuan mereka. Apa? Peri lainnya berteriak. Sementara beberapa orang lainnya di dahan pohon kehidupan mendengar ini dan merasakan perasaan tidak enak di hati mereka. Kapan ini akan terjadi, tetua? Peri level 98 bertanya, penasaran untuk mencoba memprediksi masa depan pada periode yang sama dengan Falfalur untuk memastikan apa yang telah dilihatnya. Pada saat yang sama kita mencapai puncak zaman es. Level 99 berkata, merasakan bahwa kali ini, semua ras di dunia akan diuji dengan kesulitan yang paling besar. Dia menatap ke langit, takut akan akhir dunia yang dia tahu. Sementara itu, di kerajaan tata ruang Serapim, Maximilian telah memproses energi spiritual pengobatan ilahi selama bertahun-tahun, bermeditasi di tempat paling terpencil di kerajaan tata ruang itu. Namun saat dia melakukan ini, dia tiba-tiba merasakan perubahan pada hari itu, seolah-olah masalah rumit yang dia coba selesaikan untuk mencapai level 100 tiba-tiba berubah. Suatu saat, dia tampak buntu, tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Saat berikutnya, dia merasa seolah-olah sebuah petunjuk baru saja muncul di benaknya, dan dia melihat jalan khusus terbentuk di hadapannya. Level 100. Begitulah caranya, ini adalah takdirku. Dia merasakan perubahan pada dirinya, merasakan peluangnya untuk maju telah melonjak dari 43% menjadi 71% dalam satu tarikan napas. Saat dia merasakan ini, dia menjadi semakin percaya diri, merasa semakin mudah untuk menguasai energi kacau dan ekstrim dari sumber kekuatan khusus ini. Viko, brengsek, tunggu sebentar lagi. Segera, Tuhan ini akan mengetuk pintumu. Dia berpikir dengan percaya diri, merasa dia akan menyelesaikan kultivasi tertutupnya dalam waktu tidak lebih dari setahun. Sementara itu, di kedalaman Laut Selatan, ada tempat yang bahkan para penguasa wilayah itu, Paus Langit, hindari untuk mendekat. Di bagian Laut Selatan di mana terdapat reruntuhan kuno raksasa, makhluk hidup terkuat di dunia spiritual pada zaman ini, pemimpin suku Paus Langit,
hidup mengasingkan diri di daerah itu. Saat dia tidur, mencerna makanan ringan terakhir yang dia makan 99 tahun yang lalu, pemimpin suku terkuat di dunia, yang bahkan tidak tahu tentang perang saat ini dengan para naga. Tiba-tiba membuka matanya ketika dia merasakan sesuatu yang aneh. Apakah kamu akhirnya dewasa? Auranya naik secara eksponensial, sendirian menyebabkan dasar laut bergetar. Sementara puluhan ribu kilometer jauhnya, permukaan laut akan segera naik beberapa meter hanya dengan tindakannya saat ini. Sementara itu, matanya yang besar beralih ke reruntuhan di sekitarnya, di mana rumput laut berwarna besar melayang di atas akar spiritual yang terbuka. Melihat pengobatan spiritual telah mencapai puncaknya, makhluk raksasa sebesar gunung atau pulau terapung itu membuka mulut besarnya dan tertawa panjang lebar. Melihat penantiannya akhirnya akan segera berakhir. Hahaha, kamu butuh waktu cukup lama, tanaman kecil. Aku sudah tinggal di reruntuhan terkutuk ini selama 200.000 tahun, tapi kamu akhirnya dewasa. Dia berkata dengan lantang, tidak mempedulikan hal lain. Saatnya kamu memberiku kemajuanku. Dia tergerak untuk menelan obat yang baru saja mencapai tingkat ilahi setelah ratusan ribu tahun sejak penemuannya. Tanpa ragu-ragu, makhluk terkuat di dunia melahap sumber daya yang berpotensi paling berharga di dunia dan bersiap untuk kembali tidur agar bisa mendekati level 100 yang didambakan. Dalam 15 tahun lagi, saya akan kembali ke permukaan. Pada saat itu, saya akan menyelesaikan semua masalah. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2012 Kekhawatiran Minos. Beberapa hari setelah konfrontasi kelompok Minos dengan robot pasukan musuh. Kelompok mereka kembali berlayar setelah pertempuran sebelumnya, kali ini tanpa masalah dengan badai dan fenomena alam ekstrim yang membuat Laut Utara terkenal. Tentu saja, Laut Utara sendiri memiliki fenomena yang aneh, karena merupakan wilayah yang kaya akan energi spiritual tetapi juga merupakan bagian ekstrim dari dunia spiritual. Tapi banyak hal yang terjadi di wilayah ini, dan apa yang membuat tempat ini begitu terkenal. Disebabkan oleh formasi musuh yang diciptakan oleh orang-orang dari kerajaan mekanik ratusan tahun yang lalu ketika mereka tiba di dunia ini. Sebelum kedatangan penjelajah luar angkasa dari kerajaan mekanik, intensitas fenomena alam di kawasan tersebut telah memburuk beberapa derajat akibat perubahan kawasan. Seperti yang Minos ketahui, dunia ini hidup dan bukan sekadar batu besar yang stabil. Ia mengalami proses unik, seperti pergeseran benua dan zaman es. Pergerakannya dapat menyebabkan suatu area menjadi lebih kuat atau lebih lemah, menambah atau mengurangi intensitas fenomena, dan sebagainya. Namun, tingkat teknologi masyarakat kerajaan mekanik sangat tinggi sehingga mereka bahkan dapat mengendalikan fenomena alam yang intens di wilayah ini. Dengan mudah memanipulasinya agar menjadi lebih atau kurang stabil sesuai keinginan. Sebagai masyarakat yang mampu menguasai tata suryanya sendiri, mudah bagi mereka untuk menguasai fenomena alam Laut Utara. Ketika mereka menggunakan formasi mereka untuk menutup jalur pelarian dari Laut Utara beberapa hari yang lalu. Orang-orang dari kerajaan mekanik telah membuka jalan bagi kelompok Minos dan kelompok mereka sendiri untuk melakukan perjalanan melalui wilayah laut itu tanpa bahaya. Oleh karena itu, perjalanan kelompok Minos menjadi lebih mudah dari yang mereka perkirakan setelah konfrontasi sebelumnya, dan mereka bergerak lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Pada saat itu, mereka berada sekitar sepertiga jalan menuju markas rahasia kerajaan mekanik di wilayah ini. Mereka tidak tahu persis kemana mereka akan pergi, tapi mereka tahu bahwa mereka harus pergi jauh ke dalam wilayah ini, di mana akan lebih sulit bagi kelompok seperti mereka untuk mencapai tempat yang ideal untuk membangun markas. Saat mereka bergerak, tegang dengan kemungkinan diserang kapan saja, semua kru siap bertarung jika diperlukan. Dengan orang-orang yang terluka dalam kelompok telah pulih dari pertempuran sebelumnya dengan bantuan pil Minos dan sumber daya lainnya. Semua orang berada 100% dalam kondisi terbaiknya saat ini. Sementara itu, Minos berdiri di dek kapalnya dan memandangi lautan luas di hadapannya. Memikirkan apa yang mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Saya pikir ada dua kemungkinan ke depan. Yang pertama adalah musuh akan menyerang kita untuk menguji kekuatan kita dan kemudian mengirimkan kelompok yang mampu menghancurkan kita. Kedua, mereka bersiap menghadapi konfrontasi habis-habisan di jantung wilayah mereka. Minos tahu musuh telah menyaksikan konfrontasi antara kelompoknya dan robot sebelumnya. Dari apa yang bisa dia lihat dari lingkaran khusus pengontrol area itu, serta kekuatan makhluk mekanis itu, musuh hampir memiliki kendali penuh atas Laut Utara. Mereka mengendalikan dampak alam, tempat-tempat yang dapat diakses, tetapi juga seluruh lautan. Sebagai gambaran, praktis tidak ada makhluk hidup yang sadar di perairan yang mereka lalui. Untuk ribuan kilometer kubik laut, tidak ada satupun makhluk hidup yang sadar. Makhluk hidup yang ada hanyalah jenis alga dan tumbuhan laut pada umumnya. Selain makhluk laut dan hewan yang tidak memiliki kemampuan berpikir, praktis tidak ada kehidupan di Laut Utara yang raksasa. Dengan mengingat hal ini, Minos yakin mereka sedang diawasi, dan musuh dapat menyerang mereka kapan saja. Dalam hal ini, mereka akan segera mengujinya untuk menanganinya dengan benar,
atau mereka akan menunggunya di tempat yang mereka pilih untuk menghadapinya. Dari sudut pandangnya, alternatif kedua tampak lebih menjanjikan bagi musuh dan lebih buruk bagi kelompoknya. Jika mereka melakukan apa yang saya ingin lakukan, itu buruk. Minos merenung. Kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menguji kekuatan mereka lagi sementara para bajingan itu bisa memasang jebakan untuk kita. Memikat musuh ke tempat yang sudah dipersiapkan untuk berperang adalah salah satu cara terbaik untuk mengatasi suatu masalah. Mengontrol medan dalam pertempuran sangatlah penting. Karena kelompoknya tidak diserang dalam beberapa hari terakhir. Minos yakin kemungkinan kedua akan terjadi, meski ia tidak menutup kemungkinan alternatif lain. Sekarang mereka telah melihat bagaimana aku menghancurkan pertahanan armor itu. Mereka mungkin akan lebih berhati-hati lain kali. Pikir Minos, tak menutup kemungkinan serangan musuh pertama sudah menjadi ujian kekuatan mereka bagi musuh yang bersiap menghancurkan mereka. Apapun yang terjadi, dia sangat menantikan untuk menjelajahi Laut Utara. Kekuatan armor itu terlalu menantang. Makhluk itu tidak merasakan sakit dan sepertinya tidak takut pada banyak hal yang ditakuti makhluk hidup. Pada saat yang sama, jika itu adalah bentuk kehidupan buatan, maka ada kemungkinan ada banyak sekali makhluk seperti itu. Jika itu yang terjadi, maka dunia spiritual akan hilang. Biarpun mereka bisa dikalahkan, makhluk-makhluk itu akan mampu menjungkir balikan dunia ini jika mereka memiliki banyak makhluk di pihak mereka. Sai. Dia menghela nafas sambil memikirkan kemungkinan di depan, agak pesimis. Ketika dia sampai di Laut Utara, Minos tidak pernah membayangkan akan menghadapi musuh sekuat itu. Tingkat musuh tidak membuatnya takut, tetapi metode cerdik dan keanehan mereka membuatnya takut. Siapa di dunia ini yang bisa meniru apa yang dilakukan kelompok musuh di Laut Utara? Sama sekali bukan siapa-siapa. Meskipun beberapa kekuatan di dunia ini sangat kuat dan memiliki kultivator yang kuat di pihak mereka, tidak satupun dari mereka dapat mengendalikan wilayah seluas itu. Bahkan suku naga terkadang harus berhadapan dengan makhluk pemberani yang menyerbu tanah mereka karena suku tersebut tidak dapat melindungi seluruh wilayahnya. Tapi Laut Utara jauh lebih besar dari wilayah mereka. Jika teknologi musuh begitu canggih, mungkin akan lebih sulit menghadapinya daripada yang dibayangkan Minos. Dia tidak takut mati dalam perjalanan ini, tapi dia khawatir tentang masa depan. Jika dia harus menghadapi dewa dari ras ini, seperti prediksi Henricus Longus, dia tidak tahu apakah dunia spiritual akan bertahan. Saya harap dia salah. Jika tidak, kita berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2013 Penemuan Pertama. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan melalui Laut Utara, Minos dan rombongan akhirnya berhadapan dengan berakhirnya perdamaian mereka. Setelah mencapai lebih dari separuh wilayah tengah Laut Utara, tempat inti pasukan musuh berada, mereka melihat sebuah pulau kecil di jalur mereka. Itu adalah salah satu dari berbagai instalasi penjelajah luar angkasa kerajaan mekanik, dengan beberapa penjaga di pinggirannya. Tidak mengetahui bahwa ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pos terdepan musuh di sekitar laut ini, Minos dan kelompoknya telah menyerang tempat itu pada pagi sebelumnya. Bertindak seolah-olah itu adalah musuh terakhir mereka. Setelah menghadapi dua robot yang mirip dengan yang sebelumnya, kelompok tersebut melakukan pertarungan hebat di tempat ini. Meraih kemenangan namun sangat menderita, bahkan dengan dua kematian di kelompok mereka. Sekuat apapun mereka, musuhnya sangat tangguh dan cepat, sehingga memberi mereka kesempatan untuk menghabisi orang-orang Minos sebelum mereka terjatuh. Namun setelah pertempuran seperti itu, Minos dan kelompoknya menemukan apa yang ada di pulau yang sebelumnya dikuasai musuh. Tidak ada makhluk hidup di fasilitas musuh di sana karena semua personel penting sudah ada sebelum mereka tiba di sana. Tapi Minos dan kelompoknya menemukan salah satu dari banyak stasiun percobaan di kerajaan mekanik. Tempat orang-orang asing itu telah melakukan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya pada penduduk asli dunia spiritual selama berabad-abad mereka berada di wilayah tersebut. Para penyerbu terkutuk telah lama berkomplot melawan kita. Salah satu masyarakat laut di rombongan Minos berteriak saat kelompok tersebut menjelajahi medan yang telah mereka taklukkan sehari sebelumnya. Setelah memenangkan pertempuran di sini dan menyadari apa yang tertinggal, mereka memutuskan untuk tinggal dan menyelidiki fasilitas musuh sementara kelompok yang terluka pulih. Tapi, seperti yang diharapkan dari orang-orang yang lebih berteknologi maju, mereka tidak meninggalkan apapun yang signifikan. Apa yang ditemukan kelompok Minos hanyalah informasi dasar, sebagian besar informasi tentang dunia spiritual, yang mengatakan bahwa musuh telah menyelidiki tempat ini selama berabad-abad. Minos dan Ruth menyadari bahwa makhluk di balik penculikan orang-orang di wilayah utara benua tengah di masa lalu dilakukan oleh musuh-musuh mereka di wilayah Laut Utara ini. Mereka yang berada di balik penculikan Joey dan eksperimen yang dia gambarkan sebenarnya adalah penjajah dunia ini. Mereka telah lama beroperasi secara diam-diam di dunia ini. Mempelajari bahasa setempat, adat istiadat, kekuatan, aturan, dan kekuatan yang harus diwaspadai. Dalam prosesnya, mereka telah membangun fasilitas canggih di wilayah Laut Utara, hal yang bahkan tidak ada di negara paling maju di dunia spiritual.
Musuh kita sangat tangguh. Bukan saja mereka telah beroperasi secara diam-diam di wilayah ini begitu lama, namun metode mereka juga tidak biasa. Salah satu orang dari benua ilahi yang telah bergabung dengan kelompok tersebut selama perjalanan mereka melalui negeri ini berkomentar. Ya, meskipun tidak banyak robot seperti makhluk bertarung itu, ada beberapa lusin makhluk robot khusus di fasilitas ini. Makhluk lain dari benua ilahi mengomentari kata yang mereka pelajari setelah tiba di pulau ini. Mereka hanya menemukan sedikit informasi berguna tentang musuh di fasilitas ini. Namun ada hal-hal yang ditinggalkan oleh musuh yang telah membantu kelompok tersebut memahami sedikit tentang lawan mereka. Mereka kini mengetahui bahwa musuh menggunakan robot sebagai kekuatan utama mereka, tidak hanya dalam urusan perang tetapi juga dalam aktivitas internal mereka. Di pasukan musuh, jumlah robot dan biologis hampir sama. Robot-robot tersebut melakukan berbagai fungsi, umumnya fungsi yang tidak terlalu penting untuk dilakukan makhluk hidup atau terlalu berbahaya untuk dilakukan makhluk hidup. Misalnya jika ingin menjelajahi dunia baru, biasanya hanya robot dari ras tersebut yang akan bergerak terlebih dahulu untuk menguji kondisi tempat yang belum diketahui tersebut. Jika mereka ingin berperang, makhluk-makhluk ini akan menjadi tentara yang mereka gunakan. Singkatnya, ada banyak cara untuk memanfaatkan makhluk ini. Sama seperti terdapat berbagai jenis kultivator di dunia spiritual, terdapat berbagai jenis robot, dari pejuang hingga ilmuwan, pembangun, dan sebagainya. Namun robot tidak dipandang oleh masyarakat tersebut sebagai esensi utama peradaban mereka. Mereka digunakan sebagai pendukung, dan manusia biologis adalah orang-orang di belakang makhluk-makhluk ini. Mereka bisa mengembangkannya tanpa batas selama mereka punya sumber daya. Itu adalah sumber daya dunia spiritual yang diinginkan musuh. Menurut perkiraan musuh, mineral dan sumber daya dunia yang mereka temukan secara tidak sengaja cukup untuk membangun jutaan robot baru dan meningkatkan kekuatan peradaban mereka sebesar 30% hingga 50%. Itulah tujuan mereka ada di dunia ini, pertanda bahwa mereka tidak membutuhkan makhluk hidup yang menempati dunia megah ini. Akhirnya, kelompok Minos menemukan semua ini. Atau setidaknya menyimpulkannya dari beberapa jejak yang tertinggal. Namun mereka masih belum menemukan kelemahan lawannya, sehingga mereka menganggap makhluk hidup peradaban ini bahkan lebih bermasalah dibandingkan robot. Meskipun robot-robot itu kuat dan memiliki kecerdasan yang cukup untuk bertarung serta makhluk yang sadar, penciptanya dapat memproduksinya secara massal. Itu lebih menakutkan daripada makhluk buatan yang mampu bertarung pada level tinggi. Minos mendengarkan komentar anggota kelompoknya saat mereka berkumpul di bagian tengah instalasi musuh. Hendak meninggalkan tempat ini dan menuju inti laut utara. Dia berkata, peradaban ini pasti memiliki kelemahannya. Meskipun terlihat kuat dan luar biasa pada pandangan pertama, saya yakin kita memiliki peluang melawan mereka dalam jangka pendek. Apa maksudmu? Seseorang bertanya. Jika musuh mampu memproduksi robot secara massal seperti 3 makhluk yang kita hancurkan, maka mereka seharusnya sudah mengalahkan kita saat mereka berada di dunia kita. Tapi itu tidak terjadi. Tidak hanya itu, musuh juga tidak terlihat seperti mereka. Untuk menjadi sekuat beberapa pemimpin dunia, dan mereka telah bersembunyi selama ini, kata Minos sambil merenungkan masalah tersebut. Saya pikir mereka tidak bisa mendapatkan bala bantuan dalam jangka pendek. Di sisi lain, mereka tidak merasa cukup kuat untuk bertindak secara terbuka di dunia kita, yang berarti mereka takut pada kekuatan terkuat di dunia spiritual. Mereka juga tampaknya berkonsentrasi pada inti area ini, yang berarti mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan kita tanpa mengambil risiko besar. Jadi mereka diurus karena mereka punya kelemahan yang harus dilindungi. Mari kita manfaatkan kelemahan-kelemahan itu. Dia mengepalkan tangannya, yakin bahwa betapapun menakutkan dan tidak menentunya masa depan, jangka pendeknya mungkin tidak seburuk yang mereka semua bayangkan. Tergantung pada keberuntungan mereka, mereka mungkin masih memiliki waktu beberapa tahun untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan sesungguhnya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2014 Perakiraan Musuh. Saat Minos dan krunya berlayar ke kutub utara dunia spiritual, kelompok penjelajah luar angkasa dari kerajaan mekanik sedang bersiap untuk menerima tamu mereka. Pulau utama tempat ini sudah memiliki pertahanan dan senjata khusus yang siap digunakan. Sementara itu, semua pelindung yang dimiliki pemimpin penjelajah luar angkasa setempat sudah bangun dan siap bertarung. Mereka tidak mau mengambil risiko mengejar musuh karena lubang hitam Minos adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak tahu cara mengatasinya. Karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa mengabaikan efek lubang hitam, mereka ingin menyelesaikan semuanya dalam satu pertarungan, menggunakan semua keuntungan yang mereka miliki. Berbeda dengan kekuatan dunia spiritual, makhluk dari kerajaan mekanik memiliki berbagai teknologi dalam bentuk senjata yang bahkan makhluk tingkat rendah pun dapat digunakan untuk menghadapi ancaman yang kuat. Dengan senjata sonik, laser, plasma, dan sebagainya, mereka punya berbagai cara untuk menghancurkan kru seperti Minos. Namun sebelum menggunakan perangkat tersebut, mereka harus memastikan pemimpin musuh, Minos, terjatuh.
Selama dia berdiri, lubang hitamnya dapat menghentikan teknologi tercanggih sekalipun dari kelompok ini. Untuk memastikan dia benar-benar kalah, mereka berencana untuk menggunakan semua yang mereka miliki di inti wilayah mereka, di mana mereka bisa mengendalikan pertempuran dengan sebaik-baiknya demi keuntungan mereka. Itu sebabnya mereka tidak mengambil risiko yang tidak perlu dan baru-baru ini kehilangan beberapa robot ke kelompok Minos karena keterlambatan dalam memindahkan orang-orang mereka dari pulau itu ke wilayah inti mereka di Laut Utara. Bagaimanapun juga, Minos dan kelompoknya berjarak kurang dari sebulan perjalanan dari mereka. Namun inti wilayah itu sudah siap menghadapinya, dengan senjata, pertahanan, dan pelindung yang siap. Sementara itu, di dalam markas rahasia kerajaan mekanik di dunia ini, para pemimpin pos terdepan ini sedang menyelesaikan persiapan untuk tindakan terakhir yang akan menjamin kesuksesan mereka. Di area bawah tanah yang sangat luas di wilayah ini, tempat yang sangat luas bahkan bisa menampung tubuh naga dewasa, beberapa guci bercahaya biru muda tersebar merata, membentuk sebuah gudang besar. Dari guci-guci bercahaya tersebut, orang dapat dengan mudah melihat simbol-simbol bahasa orang-orang ini, yang mengatakan hal-hal serupa satu sama lain. Sementara itu, beberapa jenazah anggota ras ini ada di dalamnya. Komandan, kami mendapat konfirmasi bahwa semua personel yang tidak penting untuk pertempuran mendatang sedang tidur nyenyak di guci kriogenik mereka. Level 89 dikatakan sebagai makhluk biologis terkuat di sana. Ingatan mereka telah disimpan dan dikirim ke server pusat di kerajaan mekanik. Dalam waktu tidak lebih dari seminggu, informasi dalam pikiran mereka akan diamankan. Jika musuh berhasil menghancurkan pertahanan kita dan tubuh rakyat kita, Kekaisaran akan mampu menciptakan robot dengan pengetahuan mereka. Sempurna. Komandan pos ini mengatakan, tidak ingin menggunakan ingatan banyak spesialis di timnya dengan cara ini tetapi menyadari risiko yang akan terjadi. Jika berada di tempat lain, dia tidak akan khawatir tentang bahaya bagi kehidupan orang-orangnya di dalam guci kriogenik ini. Guci-guci ini tidak hanya mampu menghentikan sementara jam biologis makhluk di dalamnya, tetapi juga merupakan pertahanan yang tak terkalahkan. Bahkan dewa pun akan kesulitan menghancurkan salah satu unit ini, namun musuh mereka kali ini sangat tidak biasa dan dapat menciptakan kembali keberadaan tertinggi di alam semesta, lubang hitam. Bahkan peradaban orang-orang ini tidak memiliki cara untuk mengatasi lubang hitam. Oleh karena itu, komandan pos terdepan ini dan beberapa anak buahnya tahu bahwa ada risiko bahwa pertahanan terakhir mereka akan ditembus dan banyak ahli mereka akan terbunuh. Untungnya, mereka dapat menyalin ingatan dan pengetahuan mereka serta melindungi pekerjaan yang telah dilakukan di dunia ini selama beberapa abad terakhir. Dengan ingatan yang dilindungi dan dapat digunakan dalam robot, kerajaan mekanik dapat dengan mudah mendominasi dunia ini dengan informasi yang dikumpulkan oleh banyak makhluk ini. Bahkan jika Minos berhasil membunuh mereka dalam waktu dekat. Dengan begitu, kekhawatiran yang ada di pundak makhluk-makhluk yang akan tertinggal untuk menghadapi krisis ini berkurang, sementara makhluk asli kerajaan mekanik lainnya tidur di guci mereka. Komandan, sebelum kita hibernasi, Dr. Chauns bilang kita harus berhati-hati. Target kita harus dibunuh, atau kita akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. Menurut perhitungan matematis dokter, Minos Stuart ini bisa menjadi musuh terbesar kita jika dia dibiarkan. Untuk meninggalkan Laut Utara, level 89 lainnya dikatakan dengan serius. Dr. Chauns adalah ahli matematika dari kelompok penjelajah luar angkasa Iktun dan seorang pelihat terkenal di Kekaisaran. Melalui potensi Minos, Dr. Chauns mengembangkan metode matematika untuk memprediksi seberapa kuat Minos di masa depan dan betapa sulitnya bagi kerajaan mekanik untuk berhasil dalam perjalanan ini jika ia dibiarkan hidup. Dia menyerahkan ini pada komandan. Sage itu menyerahkan benda bercahaya yang menunjukkan dua grafik dan data terkait Minos. Apa ini? Tanya Panglima Iktun. Makhluk itu menjelaskan apa yang dikatakan Dr. Chauns sendiri kepadanya. Grafik ini menunjukkan tingkat kekuatan Minos dibandingkan dengan pelindung kita. Grafik lainnya menunjukkan peluang keberhasilan kita berdasarkan tingkat budidayanya. Melihatnya, Iktun merasakan hawa dingin di jiwanya saat melihat jika Minos mencapai level 90, peluang kemenangan rakyatnya di dunia spiritual akan kurang dari 60%. Jika dia meninggal sebelum itu, peluangnya adalah 98%. Namun, jika Minos mencapai level 95, peluang kekaisaran akan menjadi minus 7%. Maksudnya itu apa? Tanya Iktun saat melihat informasi tersebut. Jika peluang kemenangan kita menjadi negatif, berarti kita akan kalah perang, dan negara kita akan terancam dipengaruhi oleh musuh-musuh kita. Menurut Dr. Chauns, peluang kemenangan minus 100% bagi kita berarti kehancuran. Kekaisaran. Saat itulah Iktun melihat grafik yang dimaksud mencapai titik seperti itu dalam kemungkinan situasi Minos mencapai level 100. Kotoran. Dia memahami betapa hebatnya Minos dalam pandangan Dr. Chauns dan melihat betapa pentingnya bagi rakyatnya untuk melenyapkan Kaisar Stuart sesegera mungkin. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Minos Stuart dalam beberapa hari ke depan. Bahkan jika kami harus kehilangan posisi kami saat ini dan semua orang mati dalam pertempuran.
Akan sia-sia jika dia mati juga. Ucapnya sambil meninggalkan tempat di mana banyak guci kriogenik bangsanya berada. Jika kita gagal, kuharap Dr. Chowns salah dalam analisanya. Jika tidak, bangkitnya dataran hitam bab 2015 dimulainya Perang Dunia. 3 minggu lagi berlalu dalam sekejap mata. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan menuju inti Laut Utara, kru Minos akhirnya mencapai titik kritis dalam perjalanan mereka. Beberapa puluh kilometer dari mereka terdapat pulau-pulau utama di inti Laut Utara, di mana para awak kapal sudah dapat melihat lawan mereka di dekatnya, siap menghadapi mereka. Di pulau utama tempat ini, sebagian besar robot pertempuran kerajaan mekanik berada pada posisinya. Sementara dari sana, sekutu Minos bisa melihat seberkas cahaya diarahkan ke langit. Melihat itu, serta jumlah robot, item level tinggi, dan bangunan di sekitarnya, orang-orang di kelompok Minos merasa aneh. Menghadapi mereka adalah musuh paling tangguh yang bisa mereka temui di dunia spiritual. Kita dalam masalah, komentar Titus pesimis, melihat musuh lebih kuat dari yang mereka duga. Di pinggiran ketiga pulau ini, yang terletak pada jarak yang kira-kira sama satu sama lain, terdapat 18 pelindung, robot tempur dengan kekuatan antara level 94 dan 96. Pada saat yang sama, 43 senjata aneh diarahkan ke arah mereka, sementara sebuah energi raksasa penghalang melindungi struktur asing di pulau-pulau itu. Selain itu, 10 kapal terbang melayang di atas pulau, senjatanya ditujukan ke kelompok Minos, sementara kapal perang dengan robot yang belum pernah mereka lihat sebelumnya berada di depan pulau. Ketika orang-orang dalam kelompok Minos merasakan kekuatan senjata pada bangunan itu, mereka merasa sedikit takut. ESK, karena kita sudah sejauh ini, ayo kirim beberapa bajingan ini ke dunia bawah. Naga dalam kelompok itu berkata dengan keras, melihat ke arah orang-orang di belakang mereka. Melihat makhluk hijau yang cocok dengan gambaran Joey tentang orang-orang yang menculiknya, Minos mengepalkan tinjunya. Aku akhirnya menghadapmu. Dia melihat ke arah makhluk terkuat di antara makhluk-makhluk itu, seorang demigod level 91. Kamu adalah musuh tak terlihat yang telah aku persiapkan sejak masa mudaku. Dalam perjalanannya, Minos mencari balas dendam, kedamaian, kebahagiaan, keluarga, kekayaan, kekuasaan, dan, singkatnya, sedikit dari segalanya. Tapi sejak awal, tujuannya adalah untuk menghadapi penjajah dunia ini, bukan karena kebaikan, tapi untuk perlindungan diri. Sebagai seseorang yang telah menerima warisan dewa level 100 saat masih kecil, Minos selalu percaya pada bahaya yang telah diperingatkan oleh Henricus Longus kepadanya. Ketika dia akhirnya melihat sumber mimpi buruk Tuhan manusia yang pertama, mau tak mau dia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Namun di tengah perasaan istimewa ini, Minos menyadari kelemahan musuh dan juga kekuatan terbesar mereka. Dia berkata dengan nada tenang namun tegas. Sejauh yang saya lihat, musuh tidak kuat secara level. Di satu sisi, itu bagus, karena akan lebih mudah untuk menghadapinya. Tapi di sisi lain, itu buruk karena jika mereka bisa mengembangkan makhluk yang lebih kuat dari mereka. Kita harus mempertimbangkan bahwa demigod tingkat tinggi dari ras ini dapat menciptakan robot level 100. Orang-orang di kapal terdiam ketika mendengar perkataan kepala kru, dan mereka agak khawatir dengan fakta ini. Hanya ada 10 demigod di kelompok lawan, dan yang terkuat di antara mereka hanyalah demigod level 91. Sebagian besar makhluk aneh ini adalah sage. Namun, robot mereka berada pada tahap ke-10 yang mengkhawatirkan. Tapi Minos menyadari masalah lain yang mungkin dihadapi pasukan musuh ini. Dari jumlah mereka, saya tahu betapa mengesankannya mereka, tidak mudah untuk membuat robot-robot ini. Mungkin kita tidak perlu menghadapi begitu banyak musuh di masa depan. Melihat musuh berdiri diam, menunggu saat yang menentukan, Minos tidak kesulitan memikirkan rencana alien. Saat mereka berada di pulau mereka, makhluk-makhluk ini menatapnya dengan tajam. Minos memejamkan mata sejenak dan mengepalkan tangannya. Lalu dia berkata, musuh di depan kita harus dihentikan hari ini. Jika kita tidak mengalahkan ancaman ini, seluruh dunia kita akan berada dalam bahaya. Satu-satunya kesempatan kita adalah bertindak bersama dan melenyapkan lawan sebanyak mungkin sore ini. Di masa depan, keturunan kita akan membaca tentang pertempuran hari ini, awal perang dunia. Dan para pejuang pemberani yang menumpahkan darah mereka demi dunia spiritual, lupakan rasmu. Saat ini, kita semua adalah penduduk asli dunia spiritual. Mereka yang ingin dihancurkan oleh alien. Saya tidak lagi dapat menjamin hidup Anda, tetapi saya meminta Anda untuk meminjamkan saya kekuatan Anda lagi. Saya akan memimpin jalan menuju musuh utama. Serang selagi aku memancing musuh. Dengan kata-kata ini, Minos mencuri budidaya salah satu tentara bayaran level 90 di kelompoknya sebelum melompat ke udara dan terbang menuju pulau besar tempat gunung berapi berdiri. Melihat gerakan Minos, semua orang di perahu bergerak, mengedarkan energi mereka saat mereka mengambil bentuk binatang atau proyeksi jiwa. Kotoran. Ini dimulai.
Grant merasakan hawa dingin menjalar ke dalam dirinya ketika dia melihat naga besar terbang mengejar Minos bersama dua burung Phoenix sementara paus Arktik besar menghilang ke laut. Bersama Kraken dan makhluk laut lainnya. Sementara itu, pemimpin kelompok Sea Folk di kru itu tetap berada di samping Ruth, berteriak kepada semua orang. Menyerang. Pada saat itu, pemimpin alien memandang ke arah Minos yang sedang terbang di depan semua orang dan mengangkat salah satu tangannya, juga memberi isyarat kepada rakyatnya. Menyerang. Beberapa teriakan terdengar di 3 pulau yang didominasi oleh penjelajah luar angkasa dari kerajaan mekanik ini. Saat dia melihat pelindung kelompoknya melihat dan bergerak ke arah Minos, serta banyak senjata yang ditujukan padanya ditembakkan, Iktun merasakan hawa dingin menjalari dirinya saat dia menatap mata pemimpin musuh. Apakah ini musuh yang sangat ditakuti oleh Dr. Chowns? Dia menatap manusia berambut coklat yang saat ini berada di level 89. Meriam sonik dan laser di pinggiran tempat ini, di pulau-pulau, di kapal, dan di sekitar pesawat luar angkasa bersinar terang, semuanya mengarah ke arah Minos. Saat para pelindung terbang di atas pulau-pulau, lebih dari setengahnya sedang mengincar Minos. Ruth melihat dari kapalnya momen pertama konfrontasi dengan begitu banyak musuh kuat yang menyerang suaminya. Minos. Dia mengepalkan tinjunya karena frustrasi karena tidak bisa membantunya lebih aktif. Pada saat itu, segel raksasa muncul di ruang di depan Minos, dan dia menghunus pedang emas dari ruang hampa. Seluruh tubuhnya bersinar saat aliran energi terang dengan warna yang sama mengalir melalui dirinya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2016 Pertempuran Menakjubkan 1. Pedang Ilahi. Dengan mengungkapkan senjata tertingginya tepat di awal pertarungan, Minos membuat musuh terkuatnya memandangnya dengan serius ketika mereka melihat bahwa senjata mereka tidak akan cukup untuk menghadapi lawan. Pantas saja dia begitu ditakuti oleh Dr. Chowns. Dia benar-benar layak untuk kita semua perhatikan. Robot terkuat dalam kelompok makhluk logam mengamati Minos dan berkomentar saat dia merasakan tetesan spiritual dari senjata tertinggi. Senjata tertinggi Minos memancarkan sensasi menindas yang bahkan lebih kuat dari mata naga miliknya. Sesuatu yang mampu meniadakan kekuatan tingkat rendah namun juga mampu membawa energi kebebasan spiritual di langit dan bumi lebih dekat kepada penggunanya. Kultivator tingkat tinggi biasanya menggunakan lebih banyak energi bebas dunia dalam pertempuran dibandingkan energi mereka sendiri. Namun senjata tertinggi sangat menuntut sehingga salah satu dari senjata tersebut mampu mengambil semua energi spiritual bebas di lingkungan dari mereka yang tidak dapat menggunakan senjata tertinggi. Orang yang mengaktifkan alternatif semacam itu akan memiliki semua energi yang dapat dia manipulasi di lingkungan demi keuntungannya, sebuah keuntungan besar. Namun pada saat yang sama, saat senjata tertinggi sedang bekerja, penggunanya akan menjadi lebih cepat, lebih tangguh, berpikir lebih cepat, dan melihat celah dengan lebih mudah untuk sementara waktu. Lagi pula, apa maksudnya memiliki senjata itu jika batasan dari penggarap yang mengaktifkannya sama seperti sebelumnya? Mengingat betapa mahalnya biaya untuk mengaktifkan alternatif ini sekali saja. Para pendukung yang dapat memanggil senjata tertinggi mereka menjadi jauh lebih kuat selama kekuatan mereka dapat menahan tekanan dari penggunaan senjata tertinggi secara terus-menerus. Saat senjata tertinggi Minos muncul di tangan, cahaya keemasan menutupi seluruh tubuh pria berambut coklat itu. Dengan satu gerakan, beberapa serangan terbentuk. Hari ini, kamu akan mati oleh pedang pembunuh dewa, Minos berkata ketika dia melihat banyak tembakan yang ditembakkan ke diblokir oleh bila energi yang dia buat dengan gerakan pertamanya. Pembunuh dewa, mari kita lihat apakah dia mendukungnya? Salah satu pelindung level 95 berkata sambil terbang mendekati Minos dan menyerangnya tanpa ampun. Sebagai musuh tingkat tinggi pertama yang menyerang Minos, robot ini menyerang titik vital dalam proyeksi jiwa Minos. Proyeksi jiwa seorang manusia yang berhubungan dengan manusia relatif lebih aman daripada tubuh mereka sendiri karena itu bukanlah tubuh asli atau jiwa sebenarnya. Namun, ada satu hal penting. Ketika dia menyerang titik esensi Minos ini dengan pedang raksasanya, robot pertama muncul di sana dan menggerakkan pedangnya dengan kecepatan tinggi ke arah tubuh Minos. Minos melihat pergerakan tersebut dan robot lain mendekatinya dan bergerak, menghindari serangan cepat dari jarak dekat dari lawan kedua yang datang untuk menembak dengan kapak besar. Pada saat yang sama, Minos menghindari serangan musuh pertama dan ketiga yang menyerangnya sambil menyerang musuh keempat. Bertindak secara bersamaan, salah satu Phoenix melihat ini dan merasa takut pada Minos tetapi juga marah pada musuh karena hampir mengabaikan semua orang di sekitar mereka. Praktisnya 80% pasukan musuh terfokus pada Minos pada saat pertama serangan, sementara hanya sedikit pelindung yang melihat ke arah anggota kelompok lainnya. Namun, meski hanya 8 robot yang mengawasi mereka, individu itu saja sudah cukup untuk mempengaruhi seluruh kelompok Minos. Membakar langit, kedua Phoenix bertindak bersama-sama, menggunakan kemampuan api mereka, sementara naga juga menyerang musuh di depan mereka. Pada saat yang sama, sesosok makhluk raksasa muncul, berenang dengan cepat dari dasar laut ke permukaan, mulutnya yang besar terbuka saat ia mencoba menghancurkan salah satu robot.
Saat Kraken bergabung dengan kelompoknya, Putri Duyung bergerak melintasi udara dengan kecepatan tinggi. Menggunakan kecepatan mereka yang hampir mustahil untuk menghindari lawan sambil secara mental menyerang musuh di perkemahan. Badai tropis. Wanita Sea Folk level 92 mengaktifkan skill paling canggihnya, menyebabkan lautan di area tersebut bergolak saat awan kelabu tebal muncul di langit. Pada saat yang sama, Minos menggerakkan pedangnya ke arah musuh keempat untuk menyerangnya, mengenai titik lemah musuh, bagian atas belakang kepalanya, tempat esensi makhluk itu berada. Ketika dia menyerang robot dengan pedangnya yang bersinar, Minos merasa kesulitan untuk menembus lapisan perlindungan musuh dalam perjalanannya menuju inti robot. Namun, pedang ilahi masih berhasil mengatasi kekerasan armor luar musuh. Ketika dia mencapai esensi robot level 94 itu, Minos melihat cairan emas menodai pedangnya saat dia menariknya keluar dari robot yang sudah mati itu. Orang celaka, manusia terkutuk, kami akan membunuhmu hari ini. Kita lihat saja siapa yang mati duluan, alien. Minos berkata sambil menggunakan mayat logam musuhnya untuk mendapatkan momentum. Lompat ketika salah satu lawannya dikurung posisi sebelumnya. Astaga, sebuah tebasan vertikal muncul, membelah robot besar yang baru mati menjadi dua. Sementara itu, 6 dari 9 musuh tersisa yang mengejarnya muncul di sekelilingnya, mengabaikan jatuhnya rekannya untuk menyelesaikan misinya. Minos Stuart, terimalah kematianmu. Salah satunya berkata dalam bahasa dunia spiritual, sengaja menjaga komunikasi dengan musuh. Melihat dirinya dikelilingi musuh, Minos mengambil pedang ilahi dan mengarahkannya ke bawah seolah ingin menancapkannya ke tanah. Saat dia melakukannya, lingkaran emas muncul di tengah pedang, dan untuk pertama kalinya, Minos mengaktifkan salah satu alternatif penggunaan senjata tertingginya. Senjata tertinggi dapat digunakan dalam banyak cara. Itu semua tergantung pada jumlah energi yang tersedia bagi pengguna, serta kreativitas mereka. Pembunuh Dewa Minos bukan hanya pedang kuat yang dapat memperkuat dirinya untuk sementara dan melancarkan serangan kuat. Itu adalah senjata dengan semua karakteristik ini, tetapi juga memiliki 3 jurus spesial. Sebelum meninggalkan kota kering untuk terakhir kalinya, Minos telah menguasai jurus pertama, namun perjalanannya masih panjang untuk menguasai 2 jurus lainnya. Ketika dia mendapati dirinya dikelilingi oleh musuh yang tidak punya tempat untuk lari, dia menggunakan gerakan pertama dari 3 gerakan tanpa ragu-ragu. Pedang ilahi, kehendak pedang. Minos mengungkapkan sebagian besar energinya untuk gerakan ini. Pada saat yang sama, beberapa lingkaran energi emas seperti segel itu muncul di udara di berbagai tempat dalam bidang penglihatan Minos, dan semakin banyak bilah angin yang muncul sesuai dengan tujuannya. Pada saat itu, robot dan makhluk biologi dari kerajaan mekanik melihat pedang dunia Minos. Dalam sekejap, lebih dari 10.000 pedang bilah muncul di bawah pulau-pulau tersebut. Memotong udara menjadi puluhan jalur berbeda, membuat seluruh area menjadi kacau balau. Bangkitnya dataran hitam bab 2017 pedang tak terbatas. Saat gerakannya memulai pertama pedang ilahi, Minos mengubah keinginannya menjadi pedang setajam silet, menyebabkan ribuan bilah energi muncul di pinggiran pulau-pulau tersebut. Dari tempatnya melayang di udara, dikelilingi oleh 6 robot yang menyerangnya, sebilah pedang emas semi-transparan terbentuk dan muncul di sekeliling tubuhnya, menutupi setiap sudut serangan musuh. Saat mereka hendak menyerang avatar jiwa Minos, makhluk logam ini menghadapi kemampuan kuat lawan dan menemukan pertahanan yang kokoh tetapi juga serangan balik. Saat ia mempersiapkan pedangnya untuk memenggal kepala avatar jiwa Minos, salah satu makhluk buatan level 95 merasakan senjatanya ditembakkan dengan pedang besar di sekitar proyeksi jiwa Kaisar Stuart. Dentang, meskipun ia kuat dan mampu melukai bahkan manusia level 96 dari dunia ini dengan gerakan seperti itu, robot itu merasakan senjatanya berhenti dan kekuatan serangannya kembali ke kejadian. Menyebabkan robot itu menggerakkan mekanismenya agar tidak terlempar ke belakang. 5 robot lainnya menghadapi situasi serupa. Pada saat-saat terakhir gerakan mereka bertemu dengan pedang raksasa di sekitar Minos, tidak mampu mengatasi benda itu. Salah satu dari mereka membuka mulut logamnya, dan dia memandangnya dengan aneh. Sebagai anggota peradaban teknologi, mereka sangat ahli dalam hal-hal tertentu. Namun jika menyangkut rahasia teknologi yang telah dikembangkan di dunia primitif ini selama jutaan tahun, mereka masih ragu. Bahkan kecerdasan buatan makhluk-makhluk ini tidak dapat memahami atau memahami kemampuan manusia spiritual di dunia ini. Ketika mereka menemukan pedang di jalur mereka, robot keenam itu menyadari bahwa itu bukan hanya perlindungan. Keinginanku adalah pedang yang tak terbatas. Minos berkomentar ketika lingkungan di sekitar sosok energi spiritual dan hukum alam ini muncul. Membuat masing-masing robot merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka. Hati-hati, kata yang terkuat di grup, yang agak jauh dari keenam robot itu, tapi sudah terlambat. Saat kata-katanya meninggalkan struktur suaranya, keenam orang itu merasakan bilah rumput seperti yang muncul di sekitar Minos muncul di bawah, mengiris secara vertikal ke atas.
Astaga! Dalam sekejap, teknik keenam itu ditebas atas kemauan Minos. Sementara semua orang di medan perang, entah itu sekutu sibuk Kaisar Stuart atau makhluk biologi kerajaan mekanik, menyadari betapa berbahayanya perpaduan teknik ketiga ini kepada musuh. Selain ribuan bilah pisau yang membelah ribuan kilometer kubik ruang, Minos sendiri menyerang 6 makhluk dengan keterampilan tempur dan pertahanan antara level 94. Meskipun dia hanya sementara berada di level 89, dia bertindak melawan ke-6 orang itu dalam sekejap, menyebabkan tubuh mereka retak saat dipatahkan di berbagai bagian. Sial, apa dia sekuat itu? Salah satu robot yang melarikan diri dari pedang Minos di dekatnya, tetapi juga dari serangan sekutu Kaisar Stuart, berteriak saat ia terbang dengan kecepatan tinggi. Musuh dengan potensi menghancurkan kekaisaran tidaklah mudah, kata robot yang terjebak oleh beberapa tentakel saat paus raksasa menyerangnya dengan sirip ekornya. Tetapi bisakah dia terus berjuang setelah semua yang dia lakukan? Salah satu dari mereka bertanya, merasa betapa luar biasa Minos, ini adalah batas kemampuannya. Namun juga tidak cukup untuk menjamin kemenangan bagi dunia spiritual dalam pertempuran ini. Minos melihat 6 lawannya yang mati, tetapi dia tidak melihat adanya kesengsaraan petir yang terbentuk. Tampaknya apa yang terjadi sebelumnya hanya terjadi ketika esensi mereka dikeluarkan dari tubuh logamnya. Dia berpikir sendiri sambil menarik napas berat dan mulai merasakan efek dari penggabungan 3 teknik sekaligus. Saat ini, kerusakan akibat penggunaan senjata tertingginya tidak akan setinggi dulu. Tapi itu masih cukup mahal bagi Minos. Dalam waktu tidak lebih dari 2 menit, dia akan mencapai batas maksimalnya, dan dia tidak akan bisa bertarung lagi. Jika dia tidak bisa menyelesaikan konfrontasi ini saat itu, dia berisiko menemui ajalnya di wilayah Laut Utara ini. Dia menyimpan pemikirannya tentang sifat makhluk asing sintetik ini dalam pikirannya dan berpindah-pindah melihat robot tingkat tinggi lainnya di area ini. Sementara itu, banyak bilahnya menghancurkan sebagian kekuatan perang musuh, terutama menargetkan kapal, pesawat ruang angkasa, dan bangunan yang tidak dilindungi oleh penghalang di pulau-pulau tersebut. Meskipun dia telah menghindari senjata kuat kerajaan mekanik di awal pertempuran, Minos tidak meremehkan kekuatan senjata itu. Beberapa dari mereka sangat kuat bahkan bisa melukai demigod tingkat tinggi. Untungnya, mereka bukanlah kekuatan yang dikendalikan oleh makhluk hidup, jadi mereka lebih mudah untuk dihindari. Namun, mereka adalah salah satu bahaya utama di wilayah tersebut. Kapanpun dia punya kesempatan, Minos akan mengarahkan banyak pedang yang dihasilkan oleh keinginannya untuk menghancurkan struktur tersebut. Makhluk yang memiliki kekuatan pikiran di krunya bergerak dengan terampil pada saat itu. Dengan Putri Duyung bernyanyi sementara rubah berekor 9 mencoba mengalihkan perhatian mereka yang mencoba melindungi atau mengendalikan persenjataan tersebut. Sementara itu, robot tempur fokus untuk menghadapi Minos atau sekutu terkuatnya secara langsung, sehingga mereka tidak dapat melindungi artefak yang suka berperang di area sekitarnya. Melihat hal tersebut dari dalam area yang dilindungi formasi pertahanannya, Iktun merasa kedua belah pihak tidak akan mudah memenangkan pertarungan hari ini. Sementara 7 dari 18 robot telah jatuh. 2 di antaranya dalam kondisi buruk di tangan sekutu Minos, pesawat luar angkasa dan kapal kelompok kedaulatan Laut Utara terkena pukulan keras dari banyak bilah musuh. Kapal yang terkena serangan pertama tidak dapat menahan serangan gabungan dari makhluk laut di sekitarnya dan pedang Minos dan segera mulai tenggelam. Pada saat yang sama, pesawat luar angkasa jatuh dari langit dalam keadaan terbakar, dengan banyak puing-puing yang pecah akibat kerusakan pada strukturnya. Di tengah hal ini, robot yang mengendalikan persenjataan dan meriam di sekitar wilayah terluar pulau-pulau ini dihancurkan oleh pergerakan tingkat tinggi Minos. Minos Stuart, bisakah kamu bertahan hari ini? Demigod level 91 bertanya pada dirinya sendiri, takut akan kematiannya sendiri tetapi yakin akan kemenangan kerajaan mekanik. Kekalahan rakyatnya dalam pertempuran ini belum memutuskan. Masih ada 11 pelindung yang berperang sementara pertahanan mereka masih berdiri. Sementara itu, sebagian besar lawannya sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dan jika mereka jatuh hari ini, kelompok kerajaan mekanik akan mencapai dunia ini dalam 30 tahun. Akankah Minos mencapai level yang diperlukan untuk menjamin kemenangan dunia spiritual pada saat itu? Meski prediksi Dr. Count pesimistis, Minos harus berkembang pesat dalam waktu singkat. Sementara itu, penduduk Iktun tinggal menyelesaikan pembangunan lubang cacing universal untuk dunia ini. Jika kamu tidak mati hari ini, Minos, aku akan memastikan kamu menjadi orang pertama yang diburu oleh orang-orangku ketika mereka tiba. Iktun berpikir sambil mengirim pesan ke kerajaan mekanik sambil menyaksikan pertempuran tingkat tinggi di area sekitarnya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2018 petunjuk tentang cara melawan. Saat kapal dan pesawat luar angkasa ras alien tenggelam ke laut di bawah serangan pedang Minos dan pergerakan rakyatnya. Yang terkuat dari kedua belah pihak bertempur pada tingkat tinggi di area tersebut. Naga, burung Phoenix dan paus besar dalam kelompok saat ini bertarung berdampingan melawan 3 robot level 94.
Karena hanya monster ini yang memiliki tubuh cukup kuat untuk melawan robot secara langsung, mereka memimpin pertempuran. Dengan bantuan banyak bilah yang baru saja diciptakan Minos, mereka berhasil menjatuhkan 2 robot musuh pertama, mengurangi jumlah makhluk yang melawan kelompok mereka dari 8 menjadi 6. Sekarang mereka menghadapi 3 dari 6 lawan yang tidak memperhatikan Minos, lusinan sekutu mereka dapat bertindak dengan risiko lebih kecil terhadap 3 lainnya. Namun, meskipun makhluk besar ini menghibur setengah dari kelompok musuh yang tersisa, ketiga robot yang bertindak melawan kru Minos lainnya tidak mudah untuk dihadapi. Melihat Putri Duyung, Kraken, dan manusia dalam kelompok berjuang untuk memberikan tekanan pada musuh yang mampu terbang dengan kecepatan tinggi, ketiga anggota Seafolk saling memandang. Mereka melihat bahwa mereka tidak dapat lagi bertahan di kapal. Ruth dan kalian semua harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Kita akan berperang. Wanita level 92 itu berkata dengan keras sambil melayang di atas kapal balapnya. Dengan itu, dia dan 2 rekannya berlayar dari kapal, meninggalkan Grant, Ruth, 2 rubah berekor 9, dan beberapa tentara bayaran level 90. Kecuali 10 orang di kapal saat ini. Semua anggota kelompok mereka bertempur di pinggiran ketiga pulau ini, beberapa dari mereka melawan serangan musuh dan yang lain memaksakan tekanan budidaya pada lawan mereka. Meskipun mereka lebih lemah, mereka masih bisa melawan lawan mereka dan bahkan memaksa mereka ke dalam situasi pasif. Misalnya, dengan 10 pembudidaya level 92, entitas level 94 dapat diblokir sepenuhnya, selama kelompok tersebut dapat menanganinya selama beberapa detik tanpa dihancurkan. Mengingat jumlah mereka, kelompok Minos berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan keuntungan ini sementara pemimpin mereka masih berdiri dan bertarung. Melihat hal ini dari kapal, Ruth sekali lagi memperkuat kelompoknya dengan memfokuskan energinya pada kemampuan bawaannya untuk membantu sekutunya yang telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya atau terluka. Rangkaian energi tak terlihat menghubungkannya dengan orang-orang ini dengan lebih kuat, sementara orang lain seperti Minos hanya menerima sedikit bantuan darinya saat ini. Sebelum pertempuran, Minos telah menyuruhnya untuk membantunya hanya ketika dia berada pada batas kemampuannya karena kekuatannya tidak akan banyak membantunya ketika dia menggunakan senjata tertinggi. Jika Ruth membantu pada saat seperti itu, dia hanya akan memenuhi dirinya sendiri dan tidak akan memberikan banyak pengaruh positif padanya. Bahkan dengan dia yang sementara meningkatkannya ke level 86, Ruth tidak dapat membantu. Untuk itu, dia setidaknya harus berada di level 90 untuk membantu mengatasi kausan pedang ilahi. Jika budidayanya lebih rendah dari itu, dia hanya akan kehilangan kekuatannya saat mencoba membantu. Itu sebabnya dia tidak mengirimkan energi regeneratifnya kepada suami sementara dia membantu orang-orang yang dia bisa tanpa melelahkan dirinya secara berlebihan. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Minos setiap beberapa detik, melihatnya melawan 3 robot yang tersisa di langit. Saat ini, Minos tampak berada di tengah-tengah duel seorang pendekar pedang, bergerak dengan kecepatan tinggi sambil menari bersama lawannya, mengayunkan pukulan, menangkis serangan, dan mencoba melukai sasarannya. Sementara itu, robot ketiga bertarung dengan segala yang mereka miliki, dengan kecepatan, kekuatan, dan bentuk gerakan yang luar biasa, menampilkan kekuatan luar biasa dari makhluk level 95 dan 96. Namun saat Minos bertarung dengan makhluk buatan ini, dia menyadari kelemahan lain pada musuhnya. Tampaknya mereka lebih terbatas daripada yang terlihat dari kejauhan. Minos menghindari serangan yang bisa memenggal kepalanya dan kemudian menggunakan pedang ilahi miliknya untuk menyerang musuh. Di depannya, kamu kuat, memiliki tubuh yang kokoh, dan cepat, lebih cepat daripada menguasai setingkat kamu. Namun, kemampuan bertarungmu terbatas pada kekerasan dan seni sederhana. Minos menyadari masalah ini ketika dia menyadari bahwa tidak ada lawan yang memiliki teknik khusus. Mereka bertarung dengan menggabungkan kekuatan fisik dan kecepatan yang luar biasa dengan senjata yang mereka miliki. Beberapa memiliki senjata sonik, laser, dan plasma, yang bisa menjadi masalah jika Anda tidak cukup cepat untuk menghindarinya. Namun sebagian besar hanya mengandalkan senjata seperti pedang dan tombak. Betapapun luar biasa makhluk-makhluk ini dapat tercipta dari awal, namun tetap saja mereka tidak seistimewa para penanam daging dan darah. Penggarap bisa melampaui kompleksitas makhluk-makhluk ini. Bahkan mereka yang kurang berbakat dan akan menderita di tangan robot-robot ini dapat menunjukkan kekuatan yang lebih kompleks daripada yang dilihat Minos. Misalnya, Sarah memiliki kemampuan bawaan untuk mengendalikan gravitasi. Jadi, jika dia berada pada level yang sama dengan makhluk-makhluk ini, dia bahkan tidak perlu bergerak untuk melawan mereka. Dia bisa menghancurkannya dengan menjentikkan jarinya. Jika makhluk-makhluk ini memiliki kemampuan yang mirip dengan para penggarap dunia ini, kekuatan Sarah mungkin tidak cukup untuk menghadapi makhluk-makhluk yang levelnya sama dengannya. Namun dari pengamatan Minos, robot-robot ini sepertinya tidak terlalu rumit, sehingga memungkinkan dunia spiritual untuk bereaksi. Tapi meski robot lain dari ras ini seperti yang dia pikirkan, Minos tetap tidak bisa tersenyum. Sekalipun makhluk-makhluk ini terbatas seperti yang dia kira,
mereka tetap akan sulit untuk dilawan. Itu adalah kelemahan yang harus diperbaiki oleh kelompokku, tapi kita tidak boleh terlalu berharap. Minos berpikir sebelum dia melancarkan pukulan terakhirnya, berteriak agar semua anggota kelompoknya mendengarnya. Kembali, dia berkata sambil menggabungkan pemahaman spasialnya dengan senjata tertingginya dan melancarkan serangan pedang horizontal. Menyebabkan beberapa bilah memotong ruang di belakang robot terakhir yang terbang di sekelilingnya. Saat hal ini terjadi, musuh dikejutkan dengan gerakan Minos, namun mereka tidak begitu takut saat menyadari bahwa dia hanya mengubah posisi mereka. Retakan di luar angkasa menyedot 9 makhluk robot di pinggiran pulau tersebut dan melemparkannya ke dinding selatan pulau utama. Pada saat itu, Minos mengambil bola cermin dari pinggangnya dan melemparkannya ke pulau sementara sekutunya berenang ke kedalaman laut untuk melindungi diri dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Kotoran. Iktun melihat bom lubang hitam Minos muncul sangat dekat dengan robot tempur terakhir yang ada di sana untuk melindungi dia dan kelompoknya. Kabum! Bangkitnya dataran hitam bab 2019 akibat ledakan. Berenang secepat yang mereka bisa, semua orang dalam kelompok Minos yang selamat sejauh ini, sekitar 80% dari kelompok, berkeringat dingin saat mereka buru-buru berenang ke kedalaman laut utara. Minos telah memperingatkan semua orang bahwa dia akan menggunakan bom lubang hitam pada suatu saat selama pertempuran hari itu, dan saat dia memberikan sinyalnya. Semua orang harus melarikan diri sejauh mungkin. Ia sempat menyarankan mereka untuk mengungsi ke kedalaman laut karena sebagian air dapat melindungi mereka dari ledakan bom dahsyat tersebut. Segera setelah dia memberi sinyal, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengubah arah mereka, dan hewan laut kembali ke laut. Sebaliknya, hewan darat membentuk tubuh mereka menjadi bentuk humanoid untuk menemani teman lautnya. Kelompok yang paling lemah menerima bantuan dari Putri Duyung, yang merupakan perenang tercepat dalam kelompok dan dapat melarikan diri dari jangkauan bom lubang hitam dengan lebih cepat. Tetapi bahkan Putri Duyung pun berkeringat dingin saat mereka berenang ke dasar laut, merasakan teror yang baru saja dilancarkan Minos saat mereka berenang, sudah kelelahan secara fisik dan mental. Setelah pertarungan tingkat tinggi, hampir semua orang kelelahan mental, beberapa mengalami luka parah di tubuh mereka. Sementara yang lain kondisinya tidak terlalu parah tetapi berduka atas kematian rekan-rekan mereka. Saat Minos berperang melawan pelindung musuh terkuat, hampir 10 orang yang mencapai bagian terakhir penjelajahan mereka di Laut Utara tewas dalam pertempuran. Pelindung musuh sangat kuat dan cepat, dan ketika mereka dibunuh atau dihibur oleh kelompok mereka, makhluk mekanis ini berhasil memberikan pukulan fatal pada beberapa rekan Minos. Di antara mereka, 2 anggota Seafolk, seekor Kraken, seekor Phoenix, dan beberapa tentara bayaran telah menemui ajalnya dalam pertempuran sengit beberapa saat sebelumnya. Teman terdekat dari para pejuang yang mati ini tentu saja merasa tidak enak saat ini. Brengsek, saya tidak menyangka kami akan begitu menderita. Salah satu dari mereka berpikir sendiri saat dia berjalan melewati bagian laut yang gelap dan melihat segala sesuatu yang dilaluinya bersinar sangat terang saat ledakan di atas pulau utama baru saja terjadi. Pertama, cahaya dari kilatan ledakan itu mengenai kelompok teman Minos, menandakan bahwa bom tersebut telah diledakkan. Kemudian, saat mereka berenang dengan lebih gentar, gelombang kejut, bersama dengan gelombang suara dari ledakan besar, mencapai mereka, bahkan menyebabkan naga level 93 bergetar hebat. Kabum! Suhu di tempat yang mereka lewati tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, gas-gas di dalam air mengaduk-aduk lingkungan sekitar, menyebabkan turbulensi besar pada jalur yang mereka lalui. Kotoran, apakah itu sekuat itu? Naga itu berpikir dalam hati sambil menghindari melihat ke atas karena, menurut Minos, kilatan dari ledakan bom akan cukup untuk membutakan bahkan demigod level 93. Yang berada hingga 100 km jauhnya dari fokus ledakan. Sementara itu, ia menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, kehilangan salah satu kaki dan separuh sayapnya akibat terluka parah. Untungnya, ia memiliki teman yang membantunya berenang ke kedalaman laut dan segera mencapai zona aman, sekitar 300 km dari ledakan. Jika berada di udara, zona amannya berada 1000 km dari sumber ledakan. Namun di dalam air, jarak yang harus mereka tempuh secara alami jauh lebih pendek. Mino. Sesampainya di titik di mana mereka tidak perlu lagi berenang, rombongan berhenti, dan Ruth mendongak, melihat banyak asap di jalan mereka saat dia mengkhawatirkan suaminya. Sementara semua orang bertanya-tanya apakah semua orang telah lolos dari ledakan besar bom tersebut, Minos muncul di depan Ruth dan Putri Duyung yang menggendongnya dan Grand. Mino, Ruth melihat suaminya baik-baik saja tetapi sangat kelelahan, akhirnya mencapai akhir dari efek pedang ilahi. Dengan kondisi suaminya yang sangat lemah, dia segera menggunakan sedikit energi yang tersisa untuk memfokuskan kekuatan regeneratifnya untuk membantu suaminya. Minos masih sadar, bernapas dengan cepat dan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia berkata dengan suara rendah, "Simpan kekuatanmu untuk yang paling terluka. Tetapi, aku, terlepas dari semuanya, aku tidak terluka parah.
Aku bisa. Aku bisa bertahan. Untuk sementara. Dia berkata, tidak mau untuk mempertaruhkan nyawa teman-temannya, karena dia pikir dia mampu pulih secara normal. Minos belum menggunakan kemampuan generasi Root saat pertama kali pergi ke benua ilahi. Lagi pula, dia tidak menemaninya ke sana. Jadi, dalam situasi saat ini, di mana dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan kelompoknya lebih terluka daripada dirinya, dia tidak ingin menyia-nyiakan kekuatannya. Wanita Laut Folk level 92, satu-satunya yang selamat dari kelompoknya, pindah ke sisi Minos, tidak terluka seperti naga dan yang terkuat lainnya. Minos, apakah kita menang? Dia bertanya ketika semua orang mengalihkan perhatian padanya. Minos mendongak, di mana air laut yang mendidih masih menutupi ruang di mana fokus ledakan berada. Jika robot-robot itu tidak diuapkan, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kita akan menemui ajal kita hari ini. Dia berkata dengan susah payah. Namun di dalam hati, Minos sangat percaya diri. Bom lubang hitam yang dia gunakan berisi lubang hitam yang bahkan bisa dengan mudah melahap demigod level 94. Karena itu adalah mekanisme yang memperkuat kekuatan lubang hitam, ia seharusnya mampu mengancam kehidupan makhluk level 95 dan bahkan level 96. Bahkan jika mereka tidak menghilang setelah itu, mereka mungkin sama lemahnya dengan kita, atau bahkan lebih lemah. Minos berpikir sambil melihat ke atas. Sementara itu, ratusan kilometer di atas tempat mereka berada, pinggiran 3 pulau tempat penduduk kerajaan mekanik bermarkas di dunia spiritual telah hancur. Laut di sekitarnya telah menguap dalam sekejap, dan tempat di mana pulau-pulau itu berada selama beberapa kilometer tiba-tiba digantikan oleh air dan uap. Sementara itu, 2 dari 3 pulau telah musnah seluruhnya, begitu pula dengan banyaknya meriam, kapal, dan pesawat luar angkasa yang pernah berada di kawasan tersebut sebelumnya. Hanya 1 dari tubuh pelindung yang telah ditipu oleh Minos beberapa saat yang lalu yang tersisa. Sebaliknya, yang lainnya langsung musnah oleh inti ledakan. Tapi meski makhluk ini belum hancur seluruhnya, semua armor pertahanannya telah meleleh, dan uap di sekitarnya melelehkan mekanisme internalnya. Masih ada secercah cahaya di matanya. Tetap saja, ia masih rapuh saat ini, karena makhluk ini melayang di udara di depan penghalang pertahanan tempat atasannya berada. Tapi meskipun penghalang itu mampu menahan ledakan bom lubang hitam Minos, kondisinya tidak bagus, dengan ribuan retakan di sekelilingnya. Sementara hanya struktur di dalam pertahanan itu yang masih utuh. Minos terkutuk, teriak Iktun dari dalam kawasan lindung, menyadari situasi yang telah mereka capai. Bangkitnya dataran hitam bab 2020 memasuki pangkalan musuh 1. Saat dia melihat asap dan uap air menetap angsur menghilang, Iktun menyadari kerusakan nyata yang ditimbulkan Minos di luar area yang dilindungi oleh perlindungan terakhir markasnya. Selain pertahanan tersebut, yang penghalang pertahanan tingkat tinggi tingkat 4, hampir semuanya telah hancur dalam jarak beberapa puluh kilometer dari pusat ledakan. Permukaan 2 dari 3 pulau di wilayah tersebut telah hilang seluruhnya. Di saat yang sama, lingkungan sekitar pulau utama, tempat penghalang pertahanan berada, juga telah hancur. Laut telah kehilangan udara dalam jumlah yang sangat besar dan secara bertahap menutupi ruang yang ditinggalkan oleh udara yang menguap. Pembangkitan tersebut telah menguapkan seluruh udara dalam jarak tertentu, untuk sementara mengubah area di sekitar pulau ketiga tersebut menjadi seperti kubah air. Karena udara yang menguap telah meninggalkan ruang dalam bentuk bagian bumi. Namun seiring naiknya uap air, udara laut yang belum menguap bergerak menutupi ruang yang tertinggal. Banyak udara yang menguap di sana, tapi dibandingkan dengan lautan luas, itu bukan apa-apa. Beberapa saat ke depan, permukaan laut akan kembali ke permukaan sebelumnya, dengan perbedaan ketinggian hanya beberapa milimeter. Tapi itu tidak akan tenang. Ketika gelombang mengerikan terbentuk beberapa kilometer jauhnya dari pulau-pulau tersebut, langit di atas area tersebut menjadi gelap, dan awan tebal pun terbentuk. Angin di daerah itu sangat kencang, dan energi spiritual di sana kacau. Melihat apa yang terjadi di luar area yang dilindungi oleh penghalangnya, Iktun tahu bahwa meskipun seluruh kelompok Minos terbunuh dalam serangan sebelumnya, dia akan tetap mendapat masalah. Fenomena ekstrim seperti itu akan menarik perhatian para kekuatan dunia spiritual. Tidak hanya itu, bencana yang terjadi di daerah ini saja akan menimbulkan masalah bagi mereka karena perlindungan mereka akan runtuh. Minos terkutuk, aku mengutuk namamu dan keluargamu. Teriak Iktun sambil meraih komunikator universal di tangannya untuk mengirimkan pesan lain kepada rakyatnya. Komunikator ini tidak seefisien komunikator holografik yang ada di pusat fasilitas. Namun begitu informasi tersebut terkirim, informasi tersebut akan mencapai kerajaannya dalam hitungan hari, bahkan jika perangkat di tangan kemudian dihancurkan. Ini Komandan Iktun. Saya mengirimi Anda peringatan mengenai serangan yang telah Anda peringatkan pada peringatan sebelumnya. Minos Stuart telah berhasil dalam membuat rencana dan berhasil menghancurkan semua pelindung kita. Ucapannya sambil memegang benda itu di tangannya sementara teman-teman di sekitarnya ketakutan-ketakutan. Meneguk, jika komandan mengirimkan pesan ini.
Salah satu dari mereka bertanya-tanya, merasakan bahwa pemimpin mereka tidak lagi memiliki harapan untuk bertahan hidup. Mengirim pesan seperti itu sekarang adalah tanda bahwa mereka mungkin akan mati dalam beberapa jam atau hari ke depan. Lanjut Iktun, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Minos. Dia mungkin mati atau tidak. Bagaimanapun, saya tidak berharap bisa menahan tekanan musuh lebih lama lagi. Saat pesan ini sampai ke markas, aku dan anak buahku mungkin sudah mati. Jadi silakan datang secepatnya, dan sesampainya di sana, carilah Minos Dwarf. Jika dia masih hidup, dia akan menjadi musuh utama kita. Itu saja yang ingin dikatakan. Merupakan suatu kehormatan untuk mengabdi pada kerajaan mekanik. Dia berkata dengan keras sebelum melakukan pose militer dan berkata bersama anak buahnya. Uji kerajaan mekanik, saat mereka mengatakan ini, daya perangkat komunikasi habis, dan pesan terakhir mereka kepada orang-orangnya telah terkirim. Pada saat itu, keheningan menyelimuti seluruh bagian dalam area yang dilindungi oleh retakan penghalang hingga cahaya hitam muncul di langit. Kabum! Kemudian, saat semua orang merasakan kengerian saat mereka berada, petir hitam turun dari langit, memotong jalannya dengan kecepatan kilat ke sisa-sisa pelindung terkuat. Makhluk level 96 itu tidak memiliki peluang dan menguap dalam sekejap saat penjelajah luar angkasa dari kerajaan mekanik menyaksikan dunia spiritual mengakhiri robot tempur terakhir ini. Namun teori mereka memperkirakan hal ini akan terjadi jika teknologi robotik mereka diekspos tanpa perlindungan. Saat mereka menyaksikan, mereka hanya bisa menghela nafas kekalahan ketika penghalang pertahanan di atas pulau mereka mulai mengeluarkan suara retakan yang semakin keras. Pada saat itu, badai dahsyat sudah mulai terjadi di daerah tersebut, ketika gelombang besar dan kuat menerjang ke arah mereka. Karena tidak adanya cara untuk mengendalikan iklim Laut Utara dan konsekuensi dari tindakan Minos yang menambah fenomena alam di wilayah tersebut. Hanya masalah waktu sebelum pertahanan mereka runtuh. Iktun mengepalkan tangannya dan memerintahkan anak buahnya. Kenakan baju besimu dan ambil senjatamu. Kami akan bertarung sampai mati. Ya, Komandan. Semua pria yang belum dibekukan di unit kriogenik di pulau itu berkata dan dengan cepat memasang baju besi di tubuh mereka. Mereka tidak kuat, tapi mereka memiliki baju besi dan senjata khusus yang bisa sedikit meningkatkan kekuatan mereka. Biarpun itu tidak menempatkan mereka pada level yang sama dengan pelindung mereka. Itu adalah sesuatu yang membuat kemampuan bertarung mereka 1 atau 2 level lebih tinggi dari budidaya mereka. Saat mereka melakukan ini sebagai harapan terakhir untuk membunuh musuh sebelum mereka terjatuh, beberapa bayangan muncul di permukaan laut dekat pulau itu. Saat itulah Minos dan kelompoknya akhirnya kembali ke permukaan dan menyadari akibat ledakan bom tersebut. Tampaknya mereka yang berada di luar cangkang kura-kura telah musnah seluruhnya. Tapi kita masih memiliki musuh yang masih hidup. Phoenix yang masih hidup, kenalan lama Minos yang pernah bersamanya di kerajaan tata ruang naga kuno, berkomentar ketika dia kembali ke wujud binatangnya, ingin membalas kematian temannya. Paus Arktik juga sangat bersemangat untuk bertarung karena luka yang dideritanya sebelumnya. Karena dia tidak terluka parah, makhluk ini sangat ingin melawan makhluk rendahan yang bersembunyi di balik penghalang yang akan hancur. Minos melihat ke arah musuh terkuatnya, melihat betapa kuatnya pertahanan tempat ini, tapi tanpa banyak kekhawatiran. Jika musuh bersembunyi selama konflik sedang berlangsung, membiarkan mereka menghancurkan begitu banyak benda, itu berarti mereka tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Kalau tidak, tidak ada gunanya bersembunyi. Bergabung dalam pertempuran adalah hal terbaik bagi mereka. Dengan mengingat hal itu, katanya, merasa sedikit lebih baik ketika dia melihat makhluk-makhluk itu mempersiapkan diri untuk mereka. Teman-temanku, jagalah para bajingan ini atas namaku. Tapi tinggalkan beberapa orang yang selamat untuk kita interogasi di kota kering. Sedangkan yang lainnya, biarkan saja tubuh mereka utuh. Hari ini, kita akan memenangkan konfrontasi ini. Cerita bersambung.